Mas Danis, tolong hentikan sebentar. Perutku sakit, Mas. Mas, serius, perutku kram. Jangan keras-keras. Revan yang duduk di sebuah kursi salah satu ruang di rumahnya, mendadak terngiang suara Nirmala semalam. Dia tidak sengaja mendengar, sebab semalam itu ada salah seorang pembantunya mengatakan bahwa Nirmala sedang pergi ke kantor polisi karena Danis tersandung masalah. Setelah menyadari kedatangan mereka, Revan berniat menyusul ke kamar kakaknya untuk sekedar menanyakan kabar. Namun dia malah mendengar sesuatu yang tidak diinginkannya di balik pintu kamar sang kakak. Nirmala dan Dani sedang melakukan malam yang tidak pernah Revan membayangkan Nirmala melakukan itu dengan lelaki lain selain dirinya. Jadi dia seserius itu. Tapi kenapa rasanya sakit? Padahal aku sendiri yang memutuskan. Aku meyakini Soraya jauh lebih baik. Dia wanita baik-baik, gak pernah ada kasus dan menyenangkan. Tapi Nirmala, Revan sejenak terdiam. Dia tidak mengerti apa yang membuat Nirmala jauh lebih spesial dibanding Soraya dengan segudang kelebihan. Apa hubungan 5 tahun mereka mempengaruhi itu? Revan terus mencari celah di mana dia tidak akan menyesali keputusannya melepas Nirmala demi Soraya. Tapi semakin dipikirkan, dia semakin tidak menemukannya, kecuali vonis mandul Nirmala yang tidak sesuai dengan keinginan ibunya. Meskipun dia sering dicap buruk sama orang lain, kenapa aku gak pernah terusik soal itu? Apa aku yang seserius itu mencintainya? Lagi-lagi Revan berpikir, tapi dia segera membantahnya. Enggak Revan, keputusanmu udah tepat. Gak ada yang lebih penting dari ibu. Dan Soraya juga gak terlalu buruk, malah lebih baik. Aku gak akan menyesali ini. Revan mengusap wajah, berusaha menghilangkan bayangan Nirmala dalam pikiran. Tidak berselang lama, Nyonya Moana datang bersama Soraya. Raut wajah ibunya itu sudah jelas kesal dari kejauhan. Setelah tiba, Nyonya Moana sedikit membanting tasnya ke kursi sebelah Revan. Kenapa sih datang? Malah marah-marah. Ada masalah di tempat arisan? Atau ibu nggak menang nama hari ini? Tanya Revan kepada ibunya. Dia melihat Soraya ada di belakang Nyonya Moana dan sedikit ragu untuk menjawab. Menyebalkan sekali. Nyonya Moana setengah berteriak. Udah ibu duga ini terjadi. Kamu tahu Revan, masa tadi ibu di tempat arisan dipermalukan? Dipermalukan? Sama siapa? Nirmala. Ya ampun, kamu harus tahu kalau foto-fotonya dia di klub malam tersebar di grup chat arisan ibu. Pas ibu tanya mereka dapat dari mana, ternyata itu ada di sosial media. Banyak kesebar. Ibu tadi beneran malu. Mau ditaruh di mana muka ibu sekarang? Apa? Revan menerima ponsel milik Nyonya Moana dan dia melihat foto-foto Nirmala dengan pakaian minim sedang berada di klub malam. Dia ingat ini sebab Nirmala ada di sana bersamanya waktu itu. Si kurang ajar itu, apa dia nggak akan berhenti menyusahkan ibu? Sabar bu, kita masih belum tahu Nirmala sedang apa di sana kan? Mungkin harus tanya sama Nirmala dulu, biar nggak ada salah paham. Soraya berusaha menenangkan. Mau tanya apa lagi? Jelas dia ada di sana kok. Apapun alasannya, dia benar-benar wanita murahan rendah yang nggak seharusnya ada di sini. Mendengar hinaan yang dilontarkan ibunya, Revan berpikir, apa dia harus jujur? Dia ada bersama Nirmala di foto ini, hanya saja tidak tertangkap kamera. Namun Revan penasaran kenapa foto ini bisa tersebar, siapa yang mengambilnya. Sekarang ada di mana dia? Panggil dia ke sini. Dia nggak ada. Katanya dia mau tinggal di rumahnya sementara. Tadi dia pergi sama kakak. Jawab Revan, yang akhirnya dia tidak mengatakan apapun atas foto itu karena ingin menjaga harga dirinya. Dia butuh nama baik untuk kepercayaan Danis agar cepat diberi jabatan lebih tinggi di kantor. Dia kabur. Bu, udah sebaiknya ibu minum dulu ya. Tenangkan diri ibu, ujar Soraya seraya menyerahkan segelas minuman yang baru diambilnya dari dapur.
Ibu tolong jangan terlalu marah sama Nirmala. Aku tahu kenapa dia begitu. Mungkin karena dia nggak pernah dapat pengarahan dari orang tuanya. Ayahnya sibuk kerja di toko bunga. Dia apa-apa sendiri. Jangan membelanya hanya karena dia sepupumu, Raya. Bukan begitu. Aku cuma sedikit kasihan. Dia memang nggak dapat didikan yang layak karena ibunya meninggal waktu dia umur 4 tahun. Karena aku juga masih kecil, jadi aku cuma dapat kabar-kabar aja. Ibunya meninggal kenapa? Tanya Nyonya Moana. Ibunya kena skandal perselingkuhan. Gak berselang lama dia sakit lalu meninggal. Soraya menjawab ragu-ragu. Apa? Nyonya Moana semakin gelap. Ini nggak bisa dibiarkan. Siapa tahu dia juga selingkuh di belakang Danis. Astaga, kalau aja Danis nggak ngeyel, dia harusnya dapat wanita yang jauh lebih baik. Nyonya Moana pun beranjak dari kursi, lalu pergi dari tempat itu. Sementara Soraya sekilas tersenyum dan duduk di samping Revan. Kamu tahu siapa yang nyebar foto itu? Tanya Revan. Soraya mengangkat kedua bahunya. Entah, tapi berita ini cukup buruk kan? Semoga Nirmala baik-baik aja. Aku masih merasa bersalah karena dianggap nikung dia. Itu bukan salah kamu, Raya. Jangan merasa bersalah. Yang penting sekarang adalah kita udah nikah dan aku mencintai kamu. Apa itu cukup? Soraya mengangguk pelan. Dia tersenyum sambil memeluk lengan Revan. Di rumah Nirmala, dia akhirnya kembali untuk beristirahat dengan tenang di rumahnya. Rumah yang tidak megah tapi nyaman. Aroma khas bunga-bunga segar semerbak dalam ruangan dan dia merasa jauh lebih baik dengan semua ini. Di rumah sendiri emang jauh lebih baik. Tapi aku lapar, ujar Nirmala seraya mengusap perutnya. Jangan mulai, kamu udah makan kue kering 1 bungkus di mobil tadi. Masih bilang lapar? Danis melihat-lihat sekeliling. Sejauh matanya bisa memandang, rumah ini sederhana tapi penuh ketenangan. Tidak ada pembantu khusus. Saat mereka datang, rumah benar-benar tidak berpenghuni. Mungkin keamanan di sini hanya mengandalkan satpam, tapi itu belum disebut makan kalau nggak pakai nasi. Nirmala mengempas tubuhnya ke sofa. Apa kita perlu pesan makanan? Mas mau apa? Aku pengen banget makan pempek. Ya ampun, berhenti makan pedas. Apa kamu mau bikin bayimu sakit atau bagaimana? Bibir Nirmala kembali mengerucut. Cuma sedikit aja, Priti. Kalau bayi ini ileran, pokoknya ini semua salah Mas Danis. Kenapa jadi saya? Saya cuma ngingetin kamu. Ya jelas salah Mas Danis. Aku mau makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, semuanya nggak boleh. Saya begitu untuk keponakan saya. Nirmala melipat kedua lengan di perut. Mas sayang banget sama bayi ini, tapi ini kan bukan anak Mas Danis. Terserah, tapi karena kamu hamil dan kita udah nikah, secara hukum dia adalah anak saya. Kalau saya mau menuntut, saya bisa mengambilnya kapan aja. Hukum semacam apa itu? Nirmala memeluk perutnya sendiri. Meski ini terdengar seperti sebuah ancaman, tapi dia yakin Danis tidak seperti itu. Lelaki ini hanya ingin menjaga anak yang tidak bersalah, protektif dan sikapnya sekarang bisa dimaklumi. Apa kamu gak ada pembantu di rumah? Tanya Danis. Gak ada. Adanya tukang kebun, mereka bantu-bantu di toko. Rumah ini aku bersihkan sendiri. Danis mengangguk paham. Saya akan carikan pembantu. Jangan lakukan pekerjaan apapun di rumah, apalagi melakukan tindakan berbahaya yang bisa mengancam bayi itu. Sekali saya dengar kamu melakukan kebodohan. Kamu tahu apa yang bisa saya perbuat? Nirmala mengangguk patuh. Dia tidak bisa membantah karena ini adalah Danis Hadiraksa. Entah kenapa, meski lelaki ini terus dingin dan ketus sekali, tapi Nirmala merasa dia layak. Dia layak mempercayai Danis. Jadi apa aku boleh makan pempek? Sekali aja, janji nggak pedes. Nirmala kembali memohon, membuat lelaki itu menghela nafas pelan. Baiklah. Makasih, aku sayang Mas Danis. Saat Nirmala sibuk dengan ponselnya untuk memesan makanan, Danis sejenak terusik dengan kalimat yang diucapkan Nirmala barusan. Sayang Mas Danis, yang benar saja. Di mana kamar kamu? Tanya Danis. Di sana, yang kedua. Mas Danis mau apa? Tidur. Tapi aku udah pesen makanan. Mas nggak mau? Ini hari libur, waktunya saya tidur panjang. Gitu ya.
Aku anter deh, kamarku emang gak sebesar kamar Mas Danis, tapi aku yakin Mas betah. Nirmalah beranjak dari sofa, kemudian mengantarkan Danis menuju kamarnya. Sebuah kamar yang tidak terlalu besar, kasur berukuran sedang, dan bercat dinding berwarna merah muda. Tampak seperti kamar kebanyakan wanita pada umumnya. Tidur di sini, nanti makanan yang udah terlanjur kupesan, aku simpan dulu. Mas memang harus banyak istirahat, tidurnya nyenyak. Nirmalah mengambil selimut dalam lemari. Yakin gak ada nyamuk di sini? Ya ampun, sekali-kali sahabatan sama nyamuk gak apa-apalah. Jangan ngawur, saya kena DBD, kamu mau tanggung jawab? Tanya Danis. Nirmalah berdecap pelan. Iya, aku pasang obat nyamuk elektrik. Ini ramah lingkungan. Udah, cepet tidur. Danis pun mulai merebahkan diri di tempat tidur. Tampak sepasang kakinya yang panjang hampir menyentuh ke ujung tempat tidur. Lelaki itu benar-benar memiliki tubuh di atas rata-rata, hingga Nirmala sedikit betah saat memandangnya. Nirmala pun keluar kamar, memberikan waktu kepada Danis untuk beristirahat. Lelaki itu sudah cukup banyak kelelahan sejak semalam. Mungkin tidur adalah satu-satunya kesempatan mengistirahatkan hati dan pikiran. Nirmala melihat ponselnya, menerima notifikasi pesan. Dia pun melihat itu, dan ternyata ada pesan singkat yang ditulis Nyonya Moana. Pelacur, kenapa kamu gak angkat panggilan saya? Angkat, saya mau bicara. Nirmala sedikit gemetar mendapat pesan-pesan tersebut. Dia emosi, kesal, sakit hati, tapi semakin dia kesal, perutnya langsung bereaksi tidak nyaman. Hingga Nirmala sejenak duduk dan meneguk air mineral dalam botol di atas meja. Tenang Nirmala, kamu datang ke keluarga Hadiraksa bukan untuk kalah. Gak ada seorang pun yang bisa menumbangkan kamu. Nirmala meremas ponselnya cukup erat, mengumpulkan banyak keberanian untuk menghadapi ibu mertuanya.